Gitu ya. Kita mulai aja. Ada lagi yang tunggu. Pas ya? Di sana udah ada datang. Yes. Udah ada datang di sana. Udah ada ya? Ya, kita mulai Bapak-Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Ahqaf. Terakhir kita sudah selesai sampai ayat ke-16 ya. Jadi itu 2 ayat waktu itu ya. Jadi kita baca ayatnya sebentar supaya kita bisa memahami yang akan kita bahas, karena ini ada hubungannya dengan ayat yang kita bahas sekarang ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya dalam ayat ke-6 15 Allah berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah memberikan wasiat kepada manusia, kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibunya itu telah mengandungnya dan sampai menyapihnya selama 30 bulan. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Hingga jika dia sudah menginjak dewasa dan mencapai usia 40 tahun, ia pun berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku, berilah kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Berilah kepadaku kebaikan yang mengalir pada keturunanku. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, ini Bapak-Bapak sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ayat ini, dalam ayat ini Allah menyuruh setiap manusia, setiap muslim untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa alasannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sisi ibu. Alasannya seorang ibu, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, terutama ibu? Karena ibu sudah mengandung kita dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, dan mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Berarti berapa tahun? 2 tahun, 2,5 tahun ya. Hingga ketika si anak ini mencapai usia dewasa dan mencapai 40 tahun, maka anak pun berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Dan di sini disebutkan usia 40 tahun Bapak-Bapak, karena itulah puncak usia pemuda. Ya, jadi kalau kita bisa gambarkan seperti naik gunung, puncak gunung usia 40. Kalau sudah di puncak, apakah terus naik lagi? Turun. Nah, akan turun. Nah, itulah usia manusia ya. Puncaknya 40, setelah itu nurun sampai masuk kubur. Nah, di sini kata para ulama juga kenapa disebutkan 40 tahun? Karena 40 tahun itu
biasanya orang itu dalam kondisi sudah matang, pikirannya matang, apa istilahnya, perilakunya, ya, kebijaksanaannya. Walaupun ada juga yang sudah lewat 40 tahun, kayak anak-anak juga ada. Tapi umumnya biasanya kalau udah 40 tahun orang tuh biasanya bijak, oke ya. Kalau masih sebelum 40 tahun masih ada jiwa muda, jiwa anak-anak, kadang tergesa-gesa kah, terus mungkin sembrono lah. Tapi kalau 40 tahun udah matang. Ya, makanya Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia berapa? 40 tahun ya. Ini 40 tahun. Jadi ketika seorang anak sudah mencapai usia 40 tahun, dia pun berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, ini Bapak-Bapak, ini anjuran bagi yang sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya memperbanyak doa ini, Bapak ya. Doa mohon diberikan petunjuk untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu. Lalu supaya bisa beramal soleh. Karena sekali lagi Bapak, usia 40 tahun itu usia kritis. Kalau sebelum 40 tahun, kalau udah 40 tahun kita, dari sebelum 40 tahun sampai 40 tahun bisa mempertahankan amal soleh, biasanya permanen sampai akhir hayat. Ya, itu kalau seorang yang melakukan kebaikan. Tapi orang yang melakukan keburukan juga begitu biasanya. Kalau orang maksiat sampai 40 tahun, nggak juga tobat, nggak juga berubah, maka akan permanen sampai tua, sampai meninggal. Maka kita mohon kepada Allah, Bapak, ketika usia 40 tahun langsung perbanyak doa ini, supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, Bapak ya. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Cuma seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya, Bapak ya. Kalau kebiasaannya beramal soleh, insya Allah itu akan bertahan sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kebiasaannya maksiat, ya itulah sampai akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu itu anjuran bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Dan kata Imam Ibnu Katsir juga dalam ayat ini terdapat anjuran bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, an yujaddidat taubah wal inabah ilallah. Hendaknya dia memperbarui tobat dan kembali kepada Allah. Artinya kita semua kan punya dosa. Nah, sebelum mencapai usia 40 tahun, ketika udah mencapai usia 40 tahun, tobat lagi. Perbarui lagi keimanan kita supaya di sisa waktu yang ada, umur yang ada, kita dalam kebaikan sampai akhir hayat, Bapak ya. Nah, orang seperti itu orang yang beruntung kan? Makanya Allah katakan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik yang mereka kerjakan. Pertama ini, Allah terima amal baiknya, wa natajawazu an sayyi'atim fi ashabil jannah. Dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, tuh Bapak. Dan mereka akan bergabung menjadi penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini adalah janji benar yang pernah dijanjikan kepada mereka. Nah, maka Bapak, setelah usia 40 tahun, jangan ada lagi yang bermaksiat kepada Allah. Karena itu udah masa-masa udah harusnya konsentrasinya akhirat, Bapak ya. Makanya para ulama terdahulu, kalau sudah usia 40 tahun, mereka sudah tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Mereka udah fokusnya akhirat. Ya, maksudnya bagaimana? Apakah artinya kita tidak aktivitas dunia sama sekali? Enggak juga. Artinya, kalau bisa, kita fokusnya usia 40 tahun perbanyak ibadah. Ya, dunianya udahlah, kurangilah. Karena kita kan hidup di dunia itu sementara, Bapak ya. Nggak ada yang paling maksimal berapa sih usia manusia? Nggak sampai lewat dari 100 tahun kan keumumannya kan. Walaupun ada juga orang katanya di dunia ini zaman sekarang di Jepang kalau nggak salah 120 tahun ya. Udah tua sekali, udah kayak apa? Itu nggak mau hidup. Ya itu apa? Itu pengecualiannya orang-orang tertentu saja. Tapi keumumannya usia umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70, Bapak ya. Maka kalau sudah usia
segitu jangan lagi pikirannya dunia terus. Udah saatnya ingat akhirat ya. Loh Ustaz, berarti sebelum 40 tahun kita bebas senang-senang? Nggak juga. Bukan gitu juga. Kan ada ungkapan, udah kita mumpung masih muda, senang-senang dulu. Nanti kalau udah tua baru tobat. Nah, ini keliru ya Bapak ya. Nggak ada istilah gitu. Maksudnya, tetap kita jangan maksiat walaupun di usia muda. Namun kalau sudah usia 40 tahun, harus lebih giat lagi. Ya, maksudnya jangan malah di akhir hayat malah maksiat. Ya. Dan itu bisa saja Bapak terjadi. Ya. Bisa saja terjadi kalau memang seorang pertama pengaruh lingkungan, pergaulan, itu pengaruh Bapak. Ada seorang Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ulama Riyadh, pernah bercerita, beliau ada kenalan, mungkin di Saudi sepertinya. Jadi punya seorang kenalan, orang ini dulu seorang talabatul ilm, orang yang memang belajar agama. Dalam artian dia setiap ada majelis ulama dia hadir mencatat gitu. Di usia mudanya, namun ketika sudah 40 lewat, malah dia jadi pecandu narkoba. Kenapa? Ternyata pengaruh lingkungan, pergaulan. Jadi jangan merasa aman juga Pak ya. Kita, saya udah tua, udah matang, belum tentu juga. Kalau lingkungan ini memang rusak, kadang kita juga terpengaruh. Ya terpengaruh tidak langsung 100% tentu saja kan. Kan bertahap kan. Orang itu kan sedikit akan berubah. Nah ini yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak, kalau memang kita merasa tipe orang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, berarti pindah cari lingkungan yang lebih baik. Tapi kalau model kita, saya nggak terpengaruh, justru saya bisa mempengaruhi, bagusnya tinggal di tempatnya sambil berusaha mempengaruhi orang sekitarnya. Dan ini adalah orang yang imannya kuat. Nah, tinggal kita tengok diri kita, saya imannya kuat atau lemah? Atau naik turun? Gampang terpengaruh. Kadang kalau dekat orang yang rajin ibadah jadi rajin, kalau dekat orang yang malas ibadah jadi malas. Nah, ini imannya berarti gini-gini nih. Sebaiknya cari lingkungan yang baik Bapak ya. Tapi kalau kita imannya kuat, nggak berpengaruh, tidak terpengaruh oleh lingkungan, malah kita bisa mempengaruhi lingkungan, bagusnya dia tinggal. Bahkan mukmin seperti ini adalah mukmin yang lebih baik, kata Nabi, daripada orang yang uzlah, mengasingkan diri. Mukmin yang berbaur dengan masyarakat, bersabar atas gangguan mereka, bahkan bisa mempengaruhi mereka, ini lebih baik daripada mukmin yang mengasingkan diri, saya jauh aja daripada terpengaruh. Ya ini tentu saja kan bagi orang yang punya iman yang kuat dan ilmu yang cukup, Bapak ya. Tapi kalau iman kita pas-pasan, ilmu juga pas-pasan, ya jangan dipaksakan, pindah saja. Nanti Allah akan gantikan dengan lingkungan yang lebih baik, Bapak. Itulah hakikat dari hijrah. Jadi hijrah itu Bapak jangan dibayangkan cuman berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, enggak. Hijrah itu bisa hijrah dari kekafiran menuju iman, hijrah dari kemusyrikan menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Ini. Jadi bisa jadi hijrah itu di negara muslim nih. Muslim, tapi yang di sini banyak maksiat, ini kurang maksiat. Maka termasuk hijrah juga pindah dari tempat yang penuh maksiat ke tempat yang kurang maksiat. Itu juga hijrah, Bapak. Jadi hijrah itu jangan dibayangkan cuma dari negara-negara kafir, misalkan anggap Israel lah, negara Yahudi, lalu pindah ke misalkan ke Indonesia. Nggak seperti itu ya. Luas hijrah itu. Nah itu Bapak ya, jadi bagi yang imannya pas-pasan, ya jangan dipaksakan tinggal di lingkungan yang rusak ya. Tapi kalau yang merasa imannya kuat, tetaplah tinggal di situ sambil berusaha menyebarkan kebaikan. Bahkan kata para ulama, orang zuhud yang pemula lari dari orang fasik. Orang yang zuhud artinya orang yang imannya pas-pasan, lari dari orang fasik. Tapi kalau orang yang arif, bijaksana, orang yang keilmuannya, kebijaksanaannya tinggi, bukan lari dari orang fasik, tapi mengejar orang fasik. Bisa dipahami Bapak? Ya. Kalau orang yang pemula, imannya pas-pasan, lari dari orang fasik. Karena apa? Pengaruh. Khawatir terpengaruh. Tapi kalau yang imannya tinggi, kebijakannya tinggi, bukan lari dari orang fasik, justru mencari orang fasik. Untuk apa? Mendakwai mereka. Dan itulah, kata para ulama, al-fusaq dhalatud da'iyah. Orang-orang fasik adalah buruannya seorang da'i. Jadi orang da'i itu, kalau yang ilmunya kuat, imannya kuat, bukan lari dari orang fasik, tapi mencari orang fasik supaya dijadikan orang baik.
Itu Pak ya. Karena kalau orang udah soleh, jadikan soleh ya percuma kan? Dia udah soleh, ya tidak. Tapi yang seharusnya orang yang tidak soleh jadi orang soleh. Jelas Pak ya? Ya, tapi kita kan bisa mengukur diri kita. Saya masuk mana nih? Yang imannya pas-pasan atau imannya kuat? Kalau iman kita kuat, bertahan di tempat kita, walaupun di sekitar kita penuh dengan kemaksiatan, sambil berusaha mempengaruhi sekitar. Nah itu Bapak ya. Ya, kita kembali lagi, jadi itulah balasan bagi orang yang berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan ketika mencapai usia 40 tahun dia mempertahankan baktinya kepada orang tua, dia mempertahankan ketaatannya kepada Allah, lalu dia berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, supaya bisa terus melakukan amal soleh sampai akhir hayatnya. Orang seperti ini, kata Allah, diterima amal baiknya dan dimaafkan kesalahannya, dan dia kelak akan termasuk penghuni surga. Ya, kita mohon kepada Allah agar menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu keadaan orang jenis pertama Bapak, orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, Allah setelah menyebutkan orang berbakti, Allah menyebutkan kebalikannya. Apa kebalikannya? Bakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Nah, ini berarti ayat ke 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqqo fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan orang yang berkata walladzi qala liwalidayhi, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma ata'idanini an ukhraj, uffil lakuma, mencicikkan kalian berdua ini, atau misalnya gitu aja lah, kalian berdua ini, kalian memperingatkanku bahwa aku akan dikeluarkan dari kubur, bangkit dari kubur, wa qad khalatil qurunu min qabli, padahal telah berlalu orang-orang sebelumku, tapi mereka tidak juga keluar dari kubur. Wa huma yastaghitsanillah, maka keduanya, kedua orang tua tadi memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata, wailak, celakalah engkau. Amin, berimanlah. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fayaqul, namun si anak tadi berkata, ma hadza illa asatirul awwalin, ini tidak lain tidak bukan kecuali dongeng orang-orang terdahulu. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketetapan siksa yang menimpa umat-umat sebelum mereka. Mereka tadi, si anak tadi yang menyatakan celakalah kalian, atau kalian memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur. Nah, orang seperti ini adalah orang yang sudah ditetapkan mendapatkan siksa yang menimpa orang-orang terdahulu dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini Bapak, ini ayat ke berapa? 17, 18 ya. Kita bahas Bapak. Di sini Allah sekali lagi pada ayat sebelumnya, ayat 15, 16, Allah menyebutkan contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang Allah sebutkan contoh kebalikannya, anak yang durhaka. Allah katakan di sini, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakum. Uff ini Bapak, di sini ada kata Imam Al-Mahalli sebutkan bikasril fa wa fathiha, bisa uffin, bisa uffan, bimakna masdar, ini maknanya masdar, ainatanan wa kubhan, menjijikkan, buruk sekali. Uffil lakuma, kalian ini menjijikkan, kalian ini buruk sekali. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, terjemahannya apa?
Kan orang kan jijik Mas ya kan? Ya kan itu Mas ya Bapak. Artinya di sini kata Imam Al-Mahalli, ufil lakuma atadajjar minkuma, aku risih dengan kalian berdua. Ini ucapan siapa? Anak bayangkan kepada kedua orang tuanya, aku merasa jijik, merasa risih dengan kalian berdua. Ataidan ini an ukhraj, apakah kalian memperingatkanku bahwa aku akan dikeluarkan dari kubur? Artinya aku akan dibangkitkan dari kubur. Artinya dia merasa manusia kalau sudah mati ya sudah mati aja. Nah, ini keyakinan orang-orang musyrik terdahulu, bukan ateis. Orang musyrik kayak gitu, mereka meyakini Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi anehnya mendustakan hari akhir. Heran, ngakunya pengikut Nabi Ibrahim, herannya. Nah, jadi mereka menyatakan si anak ini, anak durhaka ini berkata kepada kedua orang tuanya yang beriman, apakah kalian memperingatkanku bahwa aku akan keluar dari kubur? Wa qad khalatil qurunu min qabli, padahal telah berlalu umat-umat sebelumku, walam tukhraj minal kubur, dan ternyata mereka tidak keluar dari kubur. Maksudnya jelas Bapak ya? Kalian berdua ngomong kepada ibu bapaknya, menyatakan hati-hati dari hari kebangkitan dari kubur. Bagaimana bisa? Ini sudah berlalu beberapa umat tapi nggak ada yang bangkit dari kubur, Maka di sini wahuma yastaghitsanillah, maka keduanya meminta pertolongan kepada Allah, istighatsah kepada Allah. Istighatsah artinya apa Bapak? Minta tolong dalam keadaan mendesak. Karena ketika itu dia nyaksikan anaknya kok membantah. Keduanya, si ibu dan bapak nyaksikan anaknya membantah. Maka langsung mohon kepada Allah pertolongan dalam keadaan mendesak. Yas'alanihil ghauth biruju'ihi. Kata Imam Al-Mahalli, maksudnya keduanya, ibu dan bapak, meminta tolong kepada Allah agar si anak ini rujuk. Rujuk itu maksudnya kembali kepada jalan yang benar, artinya sadar, ya. Wa yaqulani illam tarji', dan keduanya berkata, kalau kamu tidak kembali, tidak juga sadar, wailak, celakalah engkau, binasalah engkau. Ya, amin. Berimanlah bil ba'ats, berimanlah kepada hari kebangkitan. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Nah, ini orang tuanya baik kan, ingatkan anaknya kan. Fayaqul, namun si anak berkata, ma hadza illa asatirul awwalin, ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Ini itu apa maksudnya? Al-qaul bil ba'ats, kabar tentang hari kebangkitan ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Maksudnya apa? Akadzibihim, ini cuma cerita-cerita dusta, bohong. Nah ini Bapak, ini kebiasaan orang-orang yang menentang Islam, terutama dari kalangan ateis, Bapak. Orang-orang ateis menuduh cerita-cerita yang dalam Al-Quran hari kebangkitan, itu cuma dongeng aja, cerita khayalan. Nah ini kan terjadi dahulu dan ternyata di zaman sekarang. Jelas Bapak ya. Lalu setelah Allah menyebutkan keadaan anak durhaka, membantah perintah orang tua, membantah nasihat orang tua, maka di sini Allah katakan ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketetapan siksa yang menimpa umat-umat terdahulu. Artinya umat terdahulu terkena siksa gara-gara apa? Mendustakan hari kebangkitan. Maka anak yang model ini juga akan mendapatkan siksa yang menimpa umat-umat terdahulu minal jinni wal ins. Umat terdahulu dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di sini Bapak disebutkan jin dan manusia. Itu menunjukkan yang akan tersiksa di akhirat bukan cuma manusia, tapi juga jin. Dan ini pendapat yang benar bahwasanya jin juga kalau durhaka masuk neraka juga dan akan tersiksa. Mungkin ada yang bertanya, sebagian orang kan berusaha seakan-akan berpikirnya ilmiah, tapi bodoh. Nah, kalau memang jin itu dari api, disiksa dengan api, mana mungkin bisa? Gimana Pak? Gimana cara bantahnya? Nah, mana bisa?
apa membahayakan jin? Jin kan dari api, lalu disiksa dengan api. Wah, ini nggak mungkin. Gimana cara bantahnya? Nah, gampang aja. Hah? Iya, ya caranya mudah aja. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau manusia dilempar dengan tanah, gimana rasanya? Sakit, gitu juga. Nggak menutup kemungkinan ya. Walaupun dari api, ketika terkena api ya juga merasakan apa? Sakit juga, ya, merasa tersiksa. Nah, itu 2 ayat. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, haramnya durhaka kepada orang tua. Ya, ini disepakati oleh para ulama dan diharamkan bukan berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama, ya. Maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Itu diharamkan Bapak, dan itu termasuk dosa besar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah menyatakan, inna min akbaril kabair al isyraku billah wal uququl walidain. Termasuk dosa-dosa yang besar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka orang tua, ya. Dan durhaka kepada orang tua ini banyak Bapak, ya. Kalau dalam ayat di sini diantaranya berkata kepada orang tua, tolong ini nak, ini ini durhaka. Dan termasuk durhaka kata para ulama, antuhiddan nazar liwalidaik, engkau memandang dengan tajam kepada kedua orang tua. Ini durhaka Bapak. Kan banyak anak-anak zaman sekarang kayak gitu kan, disuruh orang tuanya langsung. Nah, itu durhaka. Dan termasuk durhaka juga kata Umar bin Khattab, ibka'ul walidain minal uquq. Termasuk durhaka pada orang tua yaitu membuat orang tua nangis. Karena apa nangisnya? Bukan nangis karena bangga. Kan ada nangis yang bangga, oh anak saya. Iya, mungkin karena anak ini kadang ngasih tahu gini dibantah, sehingga akhirnya orang tua udah sedih, akhirnya nangis. Nah, ini durhaka nih. Hati-hati Bapak, ya. Terus bagaimana kalau misalkan Allah uji kita dengan seperti itu? Mungkin nggak? Ya karena bisa jadi Bapak, jangan gini ya. Jangan kita bayangkan orang yang sudah ngaji berarti anaknya juga soleh. Belum tentu Bapak. Kadang ada seorang itu soleh tapi diuji dengan anak yang durhaka. Nah, bagaimana sikap orang tua kalau kayak gitu? Sabar. Doakan sambil arahkan anak. Jangan sampai terlontar dari mulut kita ucapan laknat atau doa keburukan untuk dia. Jangan. Hati-hati. Separah apapun kesalahan anak, usahakan yang keluar itu kata-kata yang baik. Ya, jangan sampai semoga Allah mencelakakanmu. Hati-hati, nanti benar-benar celaka dia. Nah, Sofa, ya, jangan. Kalau bisa yang terlontar itu kata-kata baik, ya. Kata-kata yang sifatnya doa supaya anak ini baik. Nah, itu faidah pertama, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari dari ayat tadi. Terutama tadi ayat ke berapa tadi? Ayat ke 17 ya, 17, 18. Ya. Ya, di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua yaitu mengucapkan kata seperti uf. Uf itu kalau di bahasa Indonesia apa? Atau cis atau apapun, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara metode orang-orang kafir merendahkan Islam atau menolak kebenaran Islam yaitu dengan memberi stempel asatirul awwalin, ajaran Islam ini cuma dongeng. Nah, ini Bapak, ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang juga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang setelahnya, ya tadi yang menerima siksa di akhirat bukan cuma manusia, akan tetapi jin juga merasakan siksa kalau mereka durhaka ketika di dunia. Lalu faedah berikutnya terakhir, kerugian yang sebenarnya adalah ketika seorang masuk neraka. Jadi Bapak, kalau di dunia kita jualan lalu nggak laku, rugi kan? Lalu kita kerja lalu nggak dapat upah, rugi tidak? Nah, tapi ketahuilah itu bukan kerugian yang sebenarnya. Kerugian yang sebenarnya itu ketika kita naudzubillah min dzalik, ya, ketika seorang masuk ke neraka.
Nah, selesai. Berarti kita masuk ayat berikutnya. Oh, sebenarnya masih nyambung ya dengan ayat 11. Tadi ayat ke-18. Oh, ya udah, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullil darajatum mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Walikullil darajatum mimma 'amilu, masing-masingnya mendapatkan derajat sesuai dengan perbuatan mereka. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, kalian sudah menghabiskan segala yang baik dalam kehidupan dunia kalian. Kalian sudah menghabiskan segala yang baik dalam kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian juga sudah bersenang-senang dengan itu. Fal yaum, adapun pada hari ini, tujzauna 'adzabal hun, kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, karena kalian menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian berbuat fasik, tidak menaati Allah. Nah, ini 2 ayat Bapak ya. Kita bahas. Habis? Belum. Walikullin darajatum mimma 'amilu, dan masing-masingnya mendapatkan derajat sesuai dengan perbuatan mereka. Masing-masingnya. Masing-masing apa? Bapak. Kira-kira masing-masing apa nih? Kata Iya, kata Imam Al-Mahli, min jinsil mu'min wal kafir. Masing-masing mukmin dan kafir akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Iya enggak? Betul tidak? Nah, di sini kata Imam Al-Mahli ini, fadarajatul mu'minin fil jannah 'aliyah wa darajatul kafirin finnar safilah. Tadi kan masing-masing akan mendapatkan kedudukan derajat sesuai dengan apa? Perbuatannya kan. Nah, Imam Al-Mahali menyebutkan contohnya derajat orang-orang mukmin di surga. Surga letaknya di mana? Tas Bapak. Surga, arsy Allah, tinggi. Sedangkan derajat orang kafir di neraka. Di mana? Bawah. Neraka letaknya di bawah. Tapi Bapak, di antara keajaiban di akhirat nanti, penduduk surga bisa melihat, bahkan bisa nanya ke penduduk neraka, padahal jauh letaknya. Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir, fi ashabil jannat yatasalun anil mujrimin. Jadi penduduk surga saling berbincang-bincang selama mereka tentang orang-orang pendosa. Lalu bertanya, masalakakum fi saqor? Padahal di surga. Nanya ke penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk sakor? Maka penduduk neraka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami juga berbincang-bincang tentang kebatilan bersama orang yang memperbincangkannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin. Sampai datang kematian pada kami. Itu apa? Tempat tinggi, tempat bawah, tapi bisa berbicara. Kalau di dunia kan nggak mungkin ya. Nah, tapi kalau di akhirat gitu, ya Allah tampakkan seperti itu. Nah, itu maksud ayat tadi, masing-masingnya mendapatkan derajat kedudukan sesuai dengan apa? Perbuatannya. Wal yuwaffiyahum a'malahum, dan agar Allah mencukupkan perbuatan mereka. Ya, maksudnya apa? Membalas perbuatan mereka dengan sempurna. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi Bapak, masing-masing kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan
perbuatan kita secara sempurna dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya apa? Imam Al-Mahalli menyebutkan wahum la yudlamun, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Maksudnya apa? Yunqasulil mu'minin wa yuzadulil kuffar. Maksudnya apa? Orang beriman kan melakukan amal soleh. Amal solehnya dikurangi. Kita udah sholat misalkan selama hidup, anggap berapa? Misalkan 10.000 rakaat. Tiba-tiba di akhirat dikurangi 1. Nggak mungkin, Bapak. Dan orang kafir juga tidak akan ditambah kesalahannya. Jadi mereka berbuat kafir, zina, minum-minum keras, ini nanti ditambah dosa lain, padahal nggak pernah dilakukan. Nah, yang seperti ini tidak mungkin. Yang seperti ini mustahil terjadi. Allah Maha Adil. Kalau ada orang beriman masuk di akhirat nanti, dia kan punya kebaikan kan? Kebaikannya tidak akan dikurangi. Dan orang kafir ketika di akhirat nanti kan punya dosa kan? Dosanya tidak akan ditambah. Nah, artinya balasannya sempurna dan adil. Ya, jelas. Oh, lain lagi. Ya, kalau amal jariyah, jadi asalnya seorang itu hanya menanggung dosanya sendiri, kecuali kalau dia menjadi penyebab dosa orang lain. Contoh bagi orang lain dalam masalah dosa. Nah, ini dosanya ngalir terus berarti, nambah. Dia misalkan melakukan maksiat 1, tapi dia ngajak orang lain, maka dosanya bukan cuma 1 maksiat, berbagai maksiat masuk ke dia. Makanya anak Adam yang pertama kan bunuh saudaranya kan? Dia nanggung dosa orang yang membunuh sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sanal qatl, kata Nabi. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan bunuh. Maka setiap ada orang yang membunuh, dosanya ngalir kepada dia. Kira-kira besar apa kecil? Besar. Dari zaman dahulu sampai hari kiamat, sekarang aja jumlah umat manusia berapa? Yang melakukan pembunuhan berapa coba? Jutaan kan bisa jadi kan? Miliaran saja. Nah, ini sampai. Ya contohnya sekarang nih, Yahudi kan? Bunuh kan? Ini dosanya ngalir kepada itu, anak Adam yang pertama itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka Bapak jangan jadi contoh kebatilan. Jadilah contoh kebaikan. Jadilah pintu-pintu kebaikan, bukan pintu-pintu keburukan. Nah, apalagi Bapak kita yang sudah ngaji nih. Kadang kita jadi contoh, dilihat, oh benar nih, kenapa? Ini orang yang rajin ngaji gitu. Nah, repotnya kita melakukan maksiat dilihat orang. Oh, benar ini, kenapa? Itu orang sering ngaji tuh hadir di situ tuh. Masih main domino ya. Ya naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai gitu terjadi Bapak ya. Ya, cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi kajian ini. Masih di ayat yang ke berapa tadi? 19 sampai 20 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ahmad Nurmatan Ustaz. Kami di Ustaz di Ustaz.